Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tekno Info Bisnis, channel yang membahas seputar informasi teknologi dan bisnis. Di video ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan yang telah dibahas di video sebelumnya. Oke, siapa saja yang dapat menjalankan manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan dapat dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan di dalam organisasi. Berikut ini adalah beberapa pihak yang dapat terlibat dalam menjalankan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah pemimpin organisasi. Para pemimpin organisasi seperti CEO, direktur, atau manajer tingkat atas memiliki peran penting dalam mendorong dan mempromosikan manajemen pengetahuan. Mereka bertanggung jawab untuk membentuk budaya pengetahuan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan berbagi praktik terbaik di seluruh organisasi. Yang kedua ada Departemen TI dan Sistem Informasi. Departemen TI dan Sistem Informasi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk sistem manajemen pengetahuan. Mereka mengurus pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem, serta menyediakan dukungan teknis bagi pengguna. Kemudian pihak yang ketiga adalah tim knowledge management. Beberapa organisasi memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menerapkan strategi manajemen pengetahuan. Tim ini dapat terdiri dari profesional yang ahli dalam pengetahuan, manajemen informasi, analisis pengetahuan, atau bidang terkait lainnya. Mereka membantu dalam pengembangan kebijakan, prosedur, dan inisiatif pengetahuan. Selanjutnya, pihak keempat ada anggota tim dan karyawan. Setiap individu dalam organisasi memiliki peran aktif dalam manajemen pengetahuan. Mereka berkontribusi dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide mereka melalui sistem manajemen pengetahuan. Mereka juga menjadi pengguna dan penerima manfaat dari pengetahuan yang disimpan dan dibagikan oleh sistem. Kemudian pihak yang kelima ada ahli pengetahuan dan spesialis. Ahli pengetahuan dan spesialis dalam organisasi memiliki peran penting dalam berbagi pengetahuan khusus yang mereka miliki. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum pengetahuan, memberikan pelatihan, menulis artikel, atau menjadi mentor bagi anggota tim lainnya. Kontribusi mereka berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian pihak yang terakhir, yang keenam adalah vendor atau konsultan. Nah, dalam beberapa kasus, organisasi dapat mengandalkan vendor atau konsultan eksternal untuk membantu dalam merancang, mengimplementasikan, atau mengelola sistem manajemen pengetahuan. Vendor atau konsultan ini dapat membawa keahlian khusus dan pengalaman dalam manajemen pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Penting untuk melibatkan berbagai pihak di dalam organisasi untuk menjalankan manajemen pengetahuan dengan sukses. Kolaborasi antara pemimpin, tim manajemen pengetahuan, Departemen Teknologi Informasi, anggota tim, dan spesialis pengetahuan memainkan peran penting dalam menciptakan budaya pengetahuan yang kuat dan menjalankan sistem manajemen pengetahuan secara efektif. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjalankan manajemen pengetahuan ini? Untuk menjalankan manajemen pengetahuan dengan sukses, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama adalah identifikasi dan dokumentasikan pengetahuan. Pertama, identifikasi jenis pengetahuan yang ada dalam organisasi, baik itu berupa dokumen, pengalaman, praktek terbaik, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dokumentasikan pengetahuan tersebut dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota tim. Kemudian langkah yang kedua adalah buat kebijakan dan prosedur. Tetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan manajemen pengetahuan. Tentukan bagaimana pengetahuan akan dikumpulkan, diklasifikasikan, disimpan, dan dibagikan. Sertakan pedoman tentang bagaimana anggota tim dapat berpartisipasi dalam berbagi pengetahuan dan mengakses sumber daya pengetahuan. Kemudian langkah yang ketiga adalah implementasikan sistem manajemen pengetahuan. Pilih atau bangun sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pastikan sistem tersebut dapat mengelola dan menyimpan pengetahuan dengan efisien, memiliki fitur pencarian yang kuat, dan memungkinkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar anggota tim. Kemudian langkah yang keempat adalah fasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Aktifkan platform atau ruang komunitas di mana anggota tim dapat berinteraksi, bertanya, dan berbagi pengetahuan. Buat forum diskusi, blog, atau alat kolaborasi online untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan yang lebih luas.
Berikan insentif atau penghargaan bagi anggota tim yang aktif berkontribusi dalam berbagi pengetahuan. Kemudian langkah yang kelima adalah lakukan pelatihan dan pendidikan. Sediakan pelatihan kepada anggota tim mengenai manajemen pengetahuan, penggunaan sistem manajemen pengetahuan, dan praktek terbaik dalam berbagi pengetahuan. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen pengetahuan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Kemudian langkah yang keenam adalah evaluasi dan pembaruan secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem manajemen pengetahuan dan kebijakan yang ada. Identifikasi area perbaikan dan lakukan pembaruan yang diperlukan. Terus tingkatkan dan perluas pengetahuan yang tersedia, serta pastikan sistem tetap relevan dan efektif dalam mengelola pengetahuan organisasi. Nah, melalui langkah-langkah ini, organisasi dapat menjalankan manajemen pengetahuan dengan baik, memfasilitasi kolaborasi, berbagi pengetahuan yang efektif, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan budaya pengetahuan yang kuat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aplikasi Knowledge Management System. Aplikasi Knowledge Management System adalah jenis software atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu organisasi dalam mengelola, menyimpan, dan membagikan pengetahuan. Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi proses manajemen pengetahuan dengan cara yang efisien dan terorganisir. Berikut ini adalah beberapa fitur dan fungsi umum yang dimiliki oleh software Knowledge Management System. Yang pertama adalah basis data pengetahuan. Software Knowledge Management System menyediakan basis data pengetahuan yang terpusat, di mana informasi dan pengetahuan dikumpulkan, disimpan, dan dikelola. Ini mencakup dokumen, artikel, presentasi, panduan, dan jenis konten lainnya yang relevan. Kemudian fitur yang kedua adalah pencarian dan navigasi. Software Knowledge Management System dilengkapi dengan sistem pencarian yang kuat dan fitur navigasi yang memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang relevan. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan kata kunci, filter, atau kategori yang ditentukan, sehingga pengguna dapat menemukan pengetahuan yang mereka butuhkan dengan cepat. Kemudian fitur dan fungsi yang ketiga adalah kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Software Knowledge Management System menyediakan fitur kolaborasi dan berbagi pengetahuan yang memungkinkan anggota tim atau pengguna untuk berinteraksi, berbagi ide, dan berkolaborasi secara efektif. Ini bisa termasuk forum diskusi, komentar, sistem pemeringkatan, atau ruang kerja virtual yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Kemudian fitur atau fungsi yang keempat adalah alat penyuntingan dan penyimpanan. Software Knowledge Management System dapat menyediakan alat penyuntingan dokumen atau konten lainnya, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memperbarui pengetahuan secara langsung di dalam sistem. Ini membantu memastikan bahwa informasi yang disimpan tetap mutakhir dan akurat. Kemudian fitur atau fungsi yang kelima adalah analitik dan pelaporan. Software Knowledge Management System sering menyediakan kemampuan untuk menganalisis penggunaan sistem, tren penelusuran, popularitas konten, atau metrik lainnya. Fitur analitik dan pelaporan ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengetahuan digunakan dalam membantu organisasi dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pengetahuan. Kemudian fitur yang selanjutnya yang keenam adalah keamanan dan akses kontrol. Software Knowledge Management System biasanya menyertakan mekanisme keamanan yang memungkinkan pengaturan izin akses, melindungi data sensitif, dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke pengetahuan tersebut. Kemudian fitur yang ketujuh yang terakhir adalah integrasi dengan sistem lain. Beberapa software knowledge management system dapat diintegrasikan dengan sistem lain dalam organisasi, seperti sistem manajemen konten, platform kolaborasi, atau aplikasi lain yang relevan. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data dan pengetahuan yang lebih lancar antar sistem yang berbeda. Nah, keuntungan menggunakan software knowledge management system ini meliputi pengorganisasian dan akses yang lebih baik terhadap pengetahuan, kolaborasi yang ditingkatkan, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas tentang contoh aplikasi knowledge management system. Berikut ini adalah beberapa contoh populer dari aplikasi knowledge management system. Yang pertama ada Bloomfire. Bloomfire adalah platform knowledge management yang dirancang untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan pembelajaran dalam organisasi.
Aplikasi ini menyediakan basis data pengetahuan yang terorganisir, fitur pencarian yang kuat, forum diskusi, alat penilaian, dan analitik yang membantu dalam menganalisis penggunaan pengetahuan. Yang kedua ada ServiceNow Knowledge Management. ServiceNow adalah platform IT Service Management yang mencakup modul Knowledge Management. Modul ini memungkinkan organisasi untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data pengetahuan yang terpusat. Ini dilengkapi dengan fitur pencarian, alat kolaborasi, dan integrasi dengan proses layanan IT yang lain. Kemudian contoh yang ketiga ada ProProf's Knowledge Base. ProProf's Knowledge Base adalah platform knowledge management yang memungkinkan organisasi untuk membuat dan mengatur basis data pengetahuan yang terstruktur. Ini menyediakan fitur pencarian yang canggih, pembuatan artikel dan FAQ, forum diskusi, serta integrasi dengan alat bantuan pelanggan. Perlu dicatat bahwa ada banyak aplikasi knowledge management system lainnya yang tersedia dengan fitur-fitur yang berbeda. Pilihan aplikasi knowledge management system yang tepat akan tergantung pada kebutuhan organisasi, skala operasional, dan tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pengetahuan. Nah, selain contoh-contoh tadi, ada juga aplikasi knowledge management system yang dibuat sendiri yang bersifat customized. Keuntungan menggunakan aplikasi model ini adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik secara fitur atau fungsi, dan dapat terus dikembangkan seiring dengan kemajuan atau perubahan organisasi. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai knowledge management system. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.